Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan pemrograman web lanjut. Setelah minggu lalu kita sudah melakukan UTS, kali ini kita bertemu lagi pertemuan ke-8 yang membahas tentang session. Oke, langsung saja ke materi. Kita akan belajar session yang nanti akan diimplementasi pada permasalahan autentikasi. Jadi nanti kita akan membuat sebuah program untuk melakukan login, ya. Oke. Mungkin perlu diketahui, ya, bahwa jika kita memiliki dua buah file, ya, di sini ada a.php dan di sini ada b.php. Ya, dua buah file di mana di dalamnya ada penggunaan variabel yang sama. Di file a.php di sini ada variabel nama yang diisi dengan sticky, sedangkan di b.php ini menampilkan nama. Kalau dijalankan yang b.php, maka nanti akan ada pesan kesalahan yang mengatakan bahwa variabel nama ini yang ada di b.php itu belum diisi, ya, karena memang variabel nama yang ada di kedua program ini itu tidak saling terkait. Yang di sini disimpan di tempat ini, sedangkan yang ini disimpan di tempat ini. Ini tidak sama, ya. Untuk autentikasi kita harus mengetahui data dari halaman sebelumnya, sehingga kita bisa memvalidasi apakah datanya sudah ada atau belum. Contoh datanya adalah misalnya status, misal sudah sukses melakukan login, maka dicatat sudah pernah login, gitu ya. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Kita menggunakan variabel session, ya. Session itu adalah variabel yang disimpan di sisi server, ya, disimpan di server, dan sifatnya global, ya. Variabel global ini bisa diakses dengan menggunakan perintah ini, variable underscore session, ya, variable underscore sessionnya huruf besar. Kemudian di sini nama variabelnya, ya. Nah, kalau ada perintah seperti ini kemudian diisi, ya, ini sticky, maka sticky ini akan masuk ke tempat ini, ya, di session, di server. Kemudian nanti kalau ada perintah seperti ini, maka data yang ada di sini tadi, yang ada di session di server tadi akan diambil, ya, kemudian bisa ditampilkan. Jadi kalau file b.php dijalankan, maka dia akan menampilkan tulisan sticky, ya. Nah, untuk menjalankan session ini ada beberapa persyaratan. Harus diawali dengan perintah session start, ya. Oke. Nah, di kode igniter untuk bekerja dengan session itu sudah ada library tersendiri namanya library session, ya. Di situ ada fungsi untuk menambah, ada fungsi untuk mengambil data, dan ada fungsi untuk menghapus, dan ada fungsi-fungsi lainnya, ya. Ada fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, pada modul ini kita mungkin hanya bahas 3 ini saja. Kemudian untuk dapat menggunakan library, maka kita harus melakukan load terlebih dahulu. Nah, loadnya itu bisa dilakukan di controller atau juga diletakkan di file auto load. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini ada bagian ini, kita langsung saja. Saya akan meletakkan di auto load. Kenapa? Karena session ini nanti akan dipakai di semua file, jadi lebih baik kita letakkan di auto load saja. Oke. Kita lihat di sini di config, ya.
ada autoload ya. Kita buka, di situ ada library ini package. Nah, ini library ya. Di sini sudah ada contohnya cara penggunaannya ya, seperti ini. Nah, kita ambil yang bagian ini saja, session. Saya copy, copy, kemudian di sini saya paste. Oke, sudah untuk sessionnya. Sekarang berarti sudah di load ya. Kita lanjutkan. Di sini ada perintah-perintah yang sudah yang ada di library session ya. Yang pertama adalah set user data ya. Set user data itu untuk menambah ya, menambah. Atau jadi caranya kalau pakai set user data itu ditulis di sini nama variabelnya, kemudian nilainya berapa ya. Jadi nanti data nilai ini yang akan disimpan di session ya. Nah, di session disimpan dengan nama variabel. Atau langsung seperti ini dituliskan nama variabel, nilainya apa ya. Atau kalau pakai $_session silahkan ya, $_session nama variabelnya apa, diisi nilai berapa. Kemudian di sini untuk mengambil ya, mengambil atau menampilkan lah, mengambil kemudian menampilkan isi variabel. Jadi di sini kita pakai perintah user data ya, kita pakai perintah user data, nama variabelnya apa gitu ya. Nah, setelah diambil kita baru bisa menampilkan di sini ya, menampilkan. Atau langsung ditulis this session nama variabel begini, ini sudah mengambil, kemudian kita tampilkan. Bedanya dengan menambah atau mengisi ya, kalau mengisi itu pasti ada sama dengannya gitu ya. Tapi kalau di sini tidak perlu sama dengan, langsung ditampilkan. Sama seperti echo juga demikian, menampilkan sebuah variabel ya, sama langsung. Berarti ini dia akan, perintah ini nanti akan mengambil dari server. Kemudian kalau mau menghapus, perintahnya adalah unset ya, unset user data. Terus nama variabel yang mau dihapus yang mana ya. Kalau pakai perintah $_session itu langsung bisa pakai perintah unset ini saja, kemudian nama variabelnya. Kemudian untuk memeriksa apakah variabel session sudah ada di server atau belum, nah ini kita pakai hash user data, kemudian nama variabelnya sudah ada atau belum nih. Nah, kemudian kalau cara yang kedua adalah pakai perintah iset ya. Iset ini adalah perintah PHP yang gunanya adalah untuk mengetahui, memeriksa apakah variabel ada atau belum. Oke. Sekarang kita mulai masuk untuk membuat login. Nah, ini kita buat controller dulu ya, kita buat controller. Oke, kita buat controller. Saya akan ambil dari welcome ya. Kita akan kasih nama login ya. Kita save as. Oke. Namanya login.php. Sekarang sudah ada login.php di situ. Nah, ini kita hapus saja. Ya. Kita simpan. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu ada fungsi index ya. Fungsi index ini alurnya adalah, skenarionya adalah, pertama dia akan memeriksa status login ya. Kemudian kalau sudah ternyata sudah login, nah kalau sudah login diarahkan ke halaman utama. Tapi kalau belum login ya kita suruh login dulu ya. Nah, sewaktu setelah mengisi form login ya, ditekan tombol login gitu. Nah, nanti akan diperiksa username sama passwordnya. Kalau salah ya ditampilkan lagi, tapi kalau benar maka akan dicatat bahwa user sudah login. Kalau sudah dicatat, setelah itu ditampilkan halaman utama ya. Jadi simpan kemudian tampil.
Selain fungsi index juga ada fungsi logout, ya, ada fungsi logout. Oke, kita akan buat, nah ini sudah kita buat tadi, ya, fungsi index di sini. Ini saya hapus saja, ya. Kemudian bagaimana kita sekarang buat perintah untuk memeriksa, ya. Nah, ini memeriksa apakah sudah login atau belum. Nah, ini nama variabelnya adalah login. Nama variabelnya, variabel sessionnya namanya adalah login. Ya, ini terserah mau kasih nama apa saja. Nah, di contoh ini adalah dikasih nama login. Kalau misalnya sudah login, nah ini maksudnya begini ya, maksudnya begini. Ini maksudnya sama dengan true, gitu. Kalau sama dengan true, maka diarahkan ke berita. Di sini berita itu adalah halaman utama. Berita adalah halaman utama. Itu ya. Nah, perintah seperti ini bisa disingkat, tidak perlu ditulis begitu. Nah, tidak perlu ditulis sama dengan true, boleh. Ya, misalnya saya hapus. Oke, itu sama. Selanjutnya adalah menampilkan form login. Nah, untuk menampilkan form login, ya kita gunakan form helper, ya. Kemudian, nah ini adalah perintahnya. Maaf. Copy. Saya masukkan di sini. Atur, ya. Helper form, kemudian saya punya judul, nanti ditampilkan di header, kemudian ditampilkan login form. Setelah itu kita validasi, ya, validasinya pakai form validation. Oke, validasinya pakai form validation. Tadi kan di sini ya, tadi di sini menampilkannya. Nah, kita tambahkan form validation di sini. Ya. Ditambahkan di situ berarti di sini. Oke. Nah, ada form validation, kemudian di sini kita pakai Oke, ke sini ya, dirapihkan dulu ya, biar bacanya enak. Nah, oke, validasinya apa aja? Nah, yang divalidasi adalah username, ya, username-nya itu required. Kemudian password, ya, passwordnya itu required. Dan nah ini dia, ada callback check password, ya, ada callback check password. Nah, di sini kita bentar, lihat di sini. Nah, di sini nanti kita akan buat ya, bentar. Oke, kalau misalnya run-nya sama dengan false, maka ditampilkan, ya, ditampilkan. Kemudian tadi belum selesai ya. Nah, di sini ini di copy else-nya. Oke. Nah, tapi kalau benar ngapain ya? Kalau benar itu nanti diganti dengan kalau benar sessionnya disimpan di statusnya disimpan di session, maksud saya. Kita lihat di sini, saya paste, ya, dipaste di sini, Oke, diedit, paste. Oke, masuk ya. Nah, ini datanya dari sini. Ini adalah untuk menyimpan. Nah, gitu. Ya, jadi ini adalah perintah untuk mengambil
data yang dikirimkan dari form, ya, dari form sini, namanya username. Nanti kita akan buat, ya, kita akan buat form view-nya. Sekarang kita masih buat tempat utamanya. Nanti disimpan di username, kemudian nanti dari nanti di sini data yang akan disimpan di session kita buat dalam array, ya. Nanti pakai set user data, session data ini, ya. Isinya ada dua, username sama login. Nah, ini kalau misalnya dia benar, ya, user passwordnya benar. Oke. Sekarang kita lanjut. Itu kalau user passwordnya benar. Nah, kita akan lanjutkan fungsi callback, ya, fungsi callback cek password. Nah, ini nanti kita akan jelaskan. Yang penting dibuat dulu deh. Dari sini sampai sini, ya. Saya copy. Kita buat di luar. Ini kan tutup kurungnya indeks, ya. Nah, ini. Oke. Kita atur dulu. Oke. Cek password. Tadi di atas, ya. Di sini ada cek password. Kita tambahin depannya callback underscore gitu, ya. Supaya nanti password ini bisa diperiksa. Siapa yang periksa ini? Fungsi cek password. Fungsi cek password itu ada di sini, ya. Parameternya adalah password. Jadi di form itu sudah ngisi password. Nah, langsung aja diambil, taruh di sini. Nah, kita ambil, kemudian username yang diisikan di form tadi apa, ya, yang diisikan di form diambil, ditaruh di sini. Kemudian nanti kita buat user model, kemudian kita ambil datanya berdasarkan username. Nah, kemudian nanti diperiksa, ya, password yang diambil ada nggak, sama nggak dengan password yang diisi. Ini dari database, ini yang diisi, ya, diisi di situ. Ini ada add, ya. Ini saya pakai untuk memudahkan aja, karena apa? Kadang passwordnya nggak ketemu, ya. Kalau nggak ketemu maka atau username-nya nggak ada di data user, maka resultnya kosong. Kalau kosong maka ini nanti error. Supaya nggak error, ditambahin add di depannya, ya. Nah, itu nanti dia akan mengembalikan nilai true kalau ada, kalau nggak ada maka mengembalikan nilai false. Nah, pesan kesalahannya ditulis di sini, ya, set message. Cek password, ini cek password, cek password. Pesan kesalahannya apa? Username atau field salah. Fieldnya apa? Password, ya. Fieldnya itu adalah password. Tulisan yang ada di sini itu field itu. Tulisan yang ada di sebelah sini, ya, di sebelah kanan dari yang kiri. Kalau ini adalah sesuai dengan yang ada di form. Oke. Ya, mungkin itu untuk login, ya. Selanjutnya kita buat form loginnya dulu deh. Kita buat form loginnya dulu. Ini form login, saya copy. Ini saya paste di sini, ya. Lihat di sini, name-nya adalah username dan password. Disimpan di view, ya. Foldernya tadi adalah login. Terus di dalamnya kita kasih nama form.php. Oke, ini kita lihat disimpan di views dalam folder login, ya. Jadi ini disimpan, oke, mungkin nggak kelihatan ya tulisannya. Disimpan di folder views, folder lagi login, nama filenya adalah form.php, ya.
ya. Setelah itu kita kembali. Nah, ini membuat fungsi logout. Fungsi logout itu isinya adalah menghapus session, ya, menghapus session. Untuk menghapus session perintahnya adalah unset, ya, itu tadi sudah belajar. Nah, ini kita copy aja, kita copy, taruh di login.php. Oke, paste. Oke, jadi ada 3 function, ya. Function pertama itu adalah index, function kedua itu adalah check password. Nah, check password ini kita buat private aja deh, ya, hanya bisa dipakai di dalam kelas ini saja. Kemudian kita buat di situ public logout, ya. Jadi yang bisa dipakai itu hanya logout sama index, ya, yang public. Sedangkan private hanya dipakai di halaman ini saja. Oke. Terus apa lagi? Oh ya, ada satu lagi yaitu ini, user model. Kita belum buat user model, ya, membuat user model, ya. Di sini kita harus buat tabel user yang isinya ada ID user, username, email, dan password. Kita buat dulu. Ya, saya punya database sticky. Kemudian buat tabel baru. Ya, nama tabelnya adalah user. Ada di sini sudah ada user. Tadi apa namanya? ID user. Ya, yang ini ID user integer aja. Kemudian username itu pakai varchar, kita kasih panjang 20. Kemudian password varchar juga panjang 20. Kemudian terakhir apa? ID user, username, email, dan password. Oh, nggak usah ini email, ngapain? Oke, kita buat full name dan full name, ya. Terakhir full name kita buat di situ varchar panjangnya 50. Oke. Kemudian ID usernya kita buat dia auto increment, ya, jadi nggak perlu diisi. Nah, ini dia nanti akan kasih primary di situ. Go, selesai. Kemudian di save. Ya, sudah ada ini. Sekarang kita masukkan satu data, ya, admin, passwordnya juga admin, namanya adalah administrator. Go. Ya, kalau kita lihat sekarang sudah ada satu data seperti ini. Oke, kita kembali untuk membuat user model. User model sama seperti barang model yang lalu, ya, tugasnya hanya di sini ada get saja. Jadi kelas user model ada get. Get itu untuk apa? Mengambil apa? Mengambil data user, gitu, ya. Nama tabelnya adalah user. Di sini parameternya adalah username. Ya, username-nya siapa, nanti akan diambilkan datanya. Oke, begitu aja user model. Oke, sini kita buat file baru, ya. Ini disimpan dengan nama, sebentar diatur dulu, ya, begini, ya, begini, disimpan.
di model, namanya user model.php ya. Ini namanya user model. Selesai, kita lanjut membuat form login sudah. Nah ini, oke, itu dulu deh, itu dulu. Sekarang kita coba ya, localhost ci login. Nah dia sudah ada tampilan begini. Bentar, ini ada yang kurang sepertinya. Ini isikan dengan apa? Kan nggak tahu ya. Isikan dengan apa? Yang atas password atau username. Nah ini karena kemarin kita sudah melakukan modifikasi helper form, maka di sini kita tambahkan begini. Ini untuk parameter ekstra ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini username, tambahkan begitu saja, koma petik koma petik password. Oke, saya simpan, kita lihat hasilnya, refresh, keluar di sini username password ya. Sekarang kita coba diisi Sugeng, kemudian diisi admin 123, kita login ya, ternyata salah. Call to private login. Oh maaf ya, ternyata harus public dia. Public ya, kita refresh. Nah itu ada tulisan username atau password salah ya, tulisannya itu dari sini, username atau password salah. Sekarang kita isi yang benar, admin login ya, dia masuk ya, sudah sukses seperti itu. Kemudian kita akan ngapain sekarang? Oh ya, ini kalau misalnya saya kembali ke login, tidak bisa ya, tidak bisa. Tapi kalau misalnya sekarang, bentar, ini bekas yang lama sih. Login garis miring logout. Oke, kita udah logout ya. Di sini kita langsung ke berita. Kan sudah logout ya tadi, sudah logout harusnya. Nah ini dia masih ditampilkan nih, padahal belum login ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan di sini, yaitu membuat fungsi construct ya, menambahkan validasi ya, validasi sudah login atau belum di controller selain controller login, Oke, jadi yang ditambahkan ini nih, ini yang ditambahkan dari helper URL. Kita buka ke berita controller selain login ya, kan ini login ya, kita mau yang berita. Nah di sini kita tambahkan, sudah ada construct di situ, kita tambahkan satu lagi nih. Nah ini, yang ini dipakai untuk redirect ya. Kemudian nah yang ini tidak perlu nih, ini sudah tidak perlu. Nah tinggal ini diperiksa sudah login belum, kalau belum ya login dulu. Nah gitu ceritanya, simpan. Kita lihat ini, kalau kita refresh, nah dia nggak mau ya, nggak mau. Saya paksa berita, nah dia nggak mau, tetap harus login dulu gitu ya. Admin
admin, kirim. Nah, mau dia. Di sini saya paksa untuk login lagi, login. Nah, dia nggak mau karena sudah. Nah, sekarang kita akan buat ini nih. Ini bagaimana nih? Buat logout ya. Untuk buat logout seperti apa? Nah, di sini nggak ada nih. Oke, saya langsung tampilkan buat logout. Logout itu saya buat di view header. Nah, ini saya tambahkan ini ya. Jadi saya periksa sudah login atau belum. Kalau sudah, maka buat ini echo anchor logout. Tulisan yang di belakang ini adalah untuk membuat tulisan ini, tulisan logout. Sedangkan ini dipakai, ini harusnya begini. Ini controllernya, ini fungsinya. Ya, harusnya begini. Saya refresh ya. Nanti jadi begitu. Misalnya ini saya ganti yang sebelah sini. Log spasi out. Kita lihat lagi di sini. Refresh. Nah, ada spasinya kan? Yang buat di sini nih. Nah, ini saya kembalikan. Saya simpan. Nah, log out. Kalau kita lihat apa yang terjadi dengan perintah anchor tadi ya. Perintah anchor ini. Itu adalah membuat ahref. Nah, ini perintah ahref ini ternyata dari dulu sampai sekarang kesalahannya paling banyak. Untuk membuat link itu pakai A, bukan pakai href ya. Pakai href. Salah kalau pakai href. Oke. Ya, jadi nanti dia akan menjalankan CI, controllernya login, functionnya adalah logout. Nah, itu ya. Nah, tapi saya mau ngajarin satu nih. Saya mau tulis di sini bukan login, tapi hanya logout saja. Kalau ini saya refresh. Nah, CI logout. Lah, Pak, nggak ada controller logout. Iya, betul. Nggak ada controller logout. Nah, kita akan membuat satu hal. Ya, di sini ada yang namanya routes. Kita buka. Kita ke bagian paling bawah. Nah, di sini kita tambahin dollar route. Kalau misalnya ada logout ya, di URL itu manggil logout ya, di URL manggil logout seperti ini ya, manggil logout. Maka jalankan controller login fungsi logout. Nah, begini. Kita simpan. Refresh. Nah, ini fungsi logout ya, CI logout. Nah, dia ke sini. Padahal kan nggak ada tadi ya. Admin. Oke. Masuk logout. Oke. Nah, nanti bisa diteruskan untuk fungsi halaman-halaman lainnya. Halaman lainnya maksudnya apa? Nih, kan kita udah punya halaman aksi kan. Nah, ini halaman aksi ini kan bisa dibuka walaupun dia belum login, karena memang belum ditambahin. Oh, sudah ya, sudah kayaknya. Ini saya copy, saya logout, paste. Nah, dia nggak mau ya, karena memang masih ada di dalam satu controller ya. Jadi coba diperhatikan apa nih, berita edit 1 ya, controller berita fungsi edit parameter 1, enter. Nah, dia nggak mau karena memang belum login. Tapi kalau misalnya sudah login, nah ini sudah login, kemudian saya paste di sini,
controller berita, fungsi edit, parameter 1. Dia akan bisa di sini ya. Oke. Nah, sekarang ada tantangan nih, menampilkan nama user yang telah login. Nah, ini ada petunjuknya di sini. Ternyata di sini tugas saja, ya. Maaf nggak dijelaskan ya. Oke, silahkan berusaha untuk menampilkan nama user yang sudah login. Nama usernya itu mungkin bisa diambilkan dari full name ini. Oke, mungkin pertemuan kita itu saja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan, saya siap. Di grup juga boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.